syukur atas kebaikanmu, karena pertolonganmu kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati telinga kami, hati kami, pikiran kami. Ya Tuhan, berkati kami ini juga. Biarlah apa yang Dia beritakan kepada kami bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah online kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat nggak puji Tuhan ya? Semangat. Masih. Nah, kita angkat satu pujian ya. Cinta keluarga Tuhan. Amin. Harus semangat ya Kak? Harus. Keluarganya Tuhan. Nah, hari ini juga kita harus senang karena kita ini adalah keluarga Tuhan. Kita ini adalah keluarga Tuhan loh Kawasna. Nah, hari ini kami ini mau cerita tentang firman Tuhan. Minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang penciptaan, tentang lahirnya Juru Selamat. Nah, ganti mic-nya dulu ya. Oke. Tentang penciptaan, tentang manusia jatuh di dalam dosa. Ada lagi yang lain. Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan pasti tahu. Nah, hari ini kami ini mau cerita tentang satu firman Tuhan loh Kawasda. Apa itu Kak? Nah, ayo Kawasda, coba lihat dulu ya. Ayo, ada apa ya? Nah, kami ini dari firman Tuhan tentang apa ya? Ada nggak? Ini apa ini? Ada papa, ada nenek, ada kakak adik, ada tante. Ini siapa? Bang Melki bukan? Tapi Bang Melki nggak pakai kacamata. Ini kakek-kakek. Ada papa, ada kakak adik. Terus siapa lagi? Ada tante-tante. Ada Kanovi, ada Kawasda nggak di situ? Nggak ada. Inilah Kawasda yang paling cantik. Kawasda ya. Nah, hari ini firman Tuhan itu hidup dalam keluarga Allah. Itu Kawasda, hidup dalam keluarga Allah itu orang yang hidup dalam keluarga Allah
hadiah yang paling istimewa. Wow, apa itu? Nah, hadiah ini yang istimewa itu, kakak mau cerita dulu kalau itu. Ya. Nah, itu yang hidup dalam keluarga Allah itu nanti ya, tunggu dulu, kakak punya hadiah sesuatu juga. Siapa yang mau hadiah? Ayo ke Wasda, coba mana hadiahnya ya? Siapa yang mau hadiah? Ada di rumah mau hadiah enggak? Nih, ih pinky ya kak? Sama warna Jangan-jangan pink hari ini. Kak Wasda jangan-jangan. Bukan dong. Terus? Emang Kak Wasda udah ngerjain tugas? Tapi kan ini sebenarnya pink. Yang mau ngerjain tugas, yang sudah ngerjain tugas, yang banyak poin, dapat hadiah ini loh. Oh, berarti teman-teman Kak Wasda ini. Bukan buat adik-adik di rumah yang sudah ngerjain tugas. Nah, siapa yang mau hadiah harus semangat. Kayak hari ini juga, kami ini cerita tentang hidup dalam keluarga Allah. Orang hidup dalam keluarga Allah dapat hadiah yang istimewa. Kasih Kamelki aja deh. Soalnya Kamelki rajin banget main musik. Kamelki ya. Oke. Tapi kalau yang banyak tugas, yang sudah ngerjain tugas, nanti kita ambil dari Kamelki aja. Karena Kamelki nggak ngerjain tugas, tapi dia hanya main musik doang. Itu Kak Wasda. Kasian ya. Kak Wasda nggak dapat juga karena nggak ngerjain tugas. Iya. Tapi Kak Wasda kan ngasih tugas buat adik di rumah, jadi harus ngasih hadiah dong. Ya harus. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari, kita lihat ya, Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayo baca bareng-bareng ya Kak Wasda. 1, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, siapa yang lahir itu? Siapa ya? Menurut Kak Wasda siapa yang lahir itu ya? Siapa ya? Kau ini mau cerita. Yesus. Wow, Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus yang kemarin kau ini cerita loh, yang akan dijanjikan Allah kepada manusia untuk menebus dosa. Itu Yesus itu yang menebus dosa. Nah, hari ini ketika kemarin kita sudah dengar cerita tentang Adam dan Hawa. Kau Wasda udah dengar belum? Belum, apa itu ya? Kau Wasda berarti belum ibadah dong. Sudah, Kak Wasda ibadah. Nah, tentang Adam dan Hawa yang sudah berbuat dosa, yang melanggar perintah Tuhan, tentang makan buah pengetahuan. Nah, ketika mereka sudah makan buah pengetahuan itu, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Betul, diusir dari Taman Eden, dan mereka bermusuhan dengan Tuhan, dengan Allah, karena tidak taat Kak Wasda. Lalu rumahnya apa ya buat mereka tuh? Tuh diusir dari Taman Eden yang tadinya mau senang-senang makan buah, yang tadinya tidur-tidur nyenyak, sekarang bisa makan buah yang banyak. iya, makan anggur, makan buah jeruk, buah apel, sekarang udah diusir loh Kak Wasda. Nah itu, tapi Tuhan tidak marah terus kepada mereka, tidak bermusuhan terus kepada mereka, tapi Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus. Nah, itu hadiah yang paling istimewa itu adalah Yesus. Tentang pengampunan. Tuhan itu, Allah itu mengutus anaknya adalah hadiah yang paling istimewa buat manusia yang berdosa di bumi ini. Buat Kak Wasda juga, buat kau ini, buat Kamelki. Kamelki suka bohong nggak? Kayak Enggak, Kamelki nggak bohong, tapi bohong dikit. Enggak bohong. Nah, ada di rumah juga. Ayo, siapa yang suka bohong? Suka ngambek. Minggu kemarin kata nyanyi Kak Sofia apa? Jangan ngambek-ngambek, jangan marah-marah. Ayo happy-happy gitu. Jadi ada di rumah yang taat pasti dapat hadiah istimewa. Kakak cerita ya, hari itu Yesus dilahirkan oleh siapa Kak Wasda? Apa mamanya siapa? Kak Wasda ingat ya? namanya
Namanya Maria. Betul. Papanya Yusuf adik-adik, papanya Yusuf. Nah, itu dia itu lahir, dan ketika saat itu mereka tadi tentang ceritanya tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Yesus itu hanya lahir di kandang domba, Kawasda. Yesus itu lahir di kandang domba. Tapi karena dia lahir, karena itu adalah hadiah istimewa untuk orang-orang berdosa, dia rela lahir di kandang domba. Pada saat itu si para penjaga domba kaget. Tiba-tiba malaikat datang. Jangan takut, aku akan memberikan kepadamu malam ini sang juru selamat. Hah? Mereka kaget. Siapa juru selamat? Siapa ya? Nah, mereka datang melihat. Oh, ternyata Yesus. Wow. Mereka senang juga karena Yesus lahir. Ada di rumah juga, kalau mau jadi mau mendapatkan hadiah yang paling istimewa itu harus taat dan percaya kepada Tuhan. Tidak seperti si Adam dan Hawa. Tidak taat sama Tuhan. Dia tidak taat. Tuhan bilang jangan makan, makan. Iya. Gimana sih? Tapi Tuhan sayang. Tetap sayang ya, Iya, Kak? tetap sayang. Ada di rumah juga, kalau sudah bohongi papa mama, kalau dibilang jangan main game terus, ya minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan pasti memaafkan gitu. Jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan paling pasti dapat hadiah istimewa. Yaitu pengampunan dari Tuhan. Nah, gitu juga kalau yang ngerjain tugas dapat hadiah dari kakak-kakak guru sekolah minggu gitu. Kawasda, anak-anak sekolah minggu harus taat. Apa Kawasda? Harus taat. Nah, hari ini kakak mau lihat ketaatan ada di sekolah minggu semua ya. Mana Kawasda, ada tugas loh. Tugasnya ada, coba kakak lihat ya. Orang anak-anak yang taat itu adalah hidup dalam keluarga Allah, menjadi anak-anak yang baik dan dikasihi oleh Tuhan. Gitu Kawasda. Kalau anak-anak yang taat dikasihi Tuhan. Coba kita lihat dulu ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Ayo kita baca bersama-sama Kawasda. Coba 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak Allah. Wow. Nah, hari ini tugas yang dikasih kau ini yaitu di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Kak tugasnya? Ini ada di rumah, kelihatan nggak? Ini hidup, tulis di sini hidup dalam keluarga Allah, dan kasih foto keluarga di sini, baru tulis ayat hafalannya di bawah ini. Ayat ini adalah anak-anak Allah. Ada di rumah juga harus begini ya. Di atas ini tulis hidup dalam keluarga Allah. Hidup dalam keluarga Allah, baru foto keluarga, kemudian ayat hafalan di bawah. Ayat hafalannya juga dihafal. Nanti kalau sudah dihafal di videoin, kirim ke Facebook GKI Antioquia. dikirim ke Facebook Gereja Antioquia. Gitu juga tugasnya ya, difoto dan kirim melalui WA kakak guru sekolah minggu atau di Facebook. Di tag. Ya, di tag. Nanti kakak guru sekolah minggu melihat hasilnya ya, dan kumpulin poin siapa yang paling rajin dapat hadiah warna pink tadi. Gitu Kawasda ambil loh. Enggak, bukan buat Kawasda, itu buat ada di rumah. Nah, hari ini kita mengulang lagi yang lagu tadi, karena orang yang cinta keluarga Tuhan, sebelum kita berdoa, kita menaikkan pujian itu, ku cinta keluarga Tuhan.
bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan hadiah istimewa bagi kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang penebus dosa kami. Dan saat ini kami menjadi anak-anak Allah karena kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi keluarga kami. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati juga papa mama mereka dan keluarga besar mereka, biar mereka tetap berdalam lindungan Tuhan. Engkau berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu, biarlah mereka tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengakhiri ibadah ini. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin.